untuk Satyawan dan juga Radit. Sambil boleh disiapkan ya untuk buku dan alat tulisnya. Kalau sudah siap nanti kita mulai. Nah ini sampai lari-lari nih Radit nih. Oke. Nanti seperti biasa ya, kita belajar selama 45 menit. Kemudian nanti akan ya. Oke. Oh ya, sebelumnya Kayu mau mohon maaf ya, karena memang dari beberapa minggu ada kegiatan offline ya Kak Ayu, jadi tidak bisa mengajar di hari Sabtu. Oke, sepertinya nanti untuk kedepannya juga Kak Ayu ada kegiatan juga di offline, jadi sepertinya di hari Sabtu tidak bisa mengajar lagi. Oke, nantinya akan Satyawan, Radit, dan juga nanti Gwen akan dibantu oleh kakak tutor tetap lainnya. Gitu. Oke, untuk Radit dan Satyawan. Untuk Satyawan melanjutkan buku M3 kah hari ini? Iya. Iya, oke. Kalau begitu kita bisa lanjutkan lagi. Untuk Mas Radit berarti melanjutkan soal yang kemarin ya, yang PDF ya? Wah, Mas, untuk Radit melanjutkan soal PDF-nya? Iya. Iya. Oke, kalau begitu kayak sambil izin share screen. Untuk Satyawan berarti sudah sampai di halaman berapa sana? Halaman 14. Oh, halaman 14. Oke, baik. Di halaman 14. Nah, di sini kita mulai menerapkan aljabar ya dalam beberapa variasi soal nih. Ada di sini ada persegi panjang yang kemudian dipotong-potong-potong seperti itu. Nantinya kita akan belajar menentukan kira-kira panjang seluruh pita yang dibutuhkan itu harus berapa ya, seperti itu. Kayu sambil bantu untuk share screen. Oke. Di halaman 14-nya dari yang nomor berapa kemarin terakhir? Ini nomor 5. Dari nomor 5. Oh, sudah sampai nomor 5 yang di bawah ya? Iya. Oke, kalau gitu. Di sini kita mau menentukan persamaan yang hasil pembagiannya 2x ditambah 3. Nah, kira-kira yang mana ya? Gitu. Maka kita bisa cari tahu dulu masing-masing yang persamaan pertama, kedua, dan ketiga, barulah kita bisa menentukan mana yang hasil pembagiannya adalah 2x ditambah 3. Oke, untuk gue juga sudah bergabung, selamat bergabung ya untuk gue ya. Iya. Oke, sambil boleh disiapkan untuk buku Z5 ya. Gitu. Oke, nanti untuk Satyawan, Kak Ayu mau sedikit ralat ya. Di sini bukan 2x ditambah 3, tapi 2x. Sebentar. Kayaknya ini harus ada yang diralat. Oh, minus 2x dikurang 3. Oke. Kak Ayu ralat di sini seharusnya adalah minus 2x dikurangi 3. Nih, nanti bisa sambil dirubah di bukunya ya. Gitu. Jadi seharusnya adalah minus 2x dikurangi 3. Jawabannya yang bagian Gitu. tengah. Nah, betul sekali. Jadinya adalah yang tengah. Oke, kemarin sudah sempat dicoba ya sama Satyawan ya? Iya. Iya, oke. Ada pertanyaan dari sini? Gak ada. Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, boleh dilanjutkan di halaman selanjutnya. Masih berkaitan tentang aljabar, tapi di sini adalah perkalian. Kayu sambil bantu untuk Radit. Oke, untuk Radit kemarin untuk soal ini sudah selesai sampai yang di mana, Nak? Sudah sampai yang 9 yang A, B, atau yang mana? Yang A. Yang oke. Dari yang 9
Sudah selesai nomor 9-nya? Belum, aku kerjain dulu. Oke, boleh. Di sini ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Yang diselesaikan dulu yang mana? Tengah. Oke, yang di dalam kurung dulu ya. Ya, Habis itu yang mana? situ kurang. Habis itu kurang. Hati-hati, ada pengurangan dan pembagian. Oh, terus dibagi, Terus? terus dikurang, terus dikali. Oke, nah hati-hati untuk aturan penghitungan itu perkalian dan pembagian didahulukan ya. Nah, jadi kalau di sini ada tanda kurung yang diselesaikan pertama kali. Kemudian ada pembagiannya dulu. Kalau sudah nanti baru dikali, baru nanti pengurangannya terakhir. Ya, oke. Oke, jadi nanti 9.705-nya akan kita kurang dengan hasil yang di sini. Gitu. Oke, bisa dipahami dari Bisa. bisa. Oke, boleh dilanjut dulu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh sekali nih kita bahas. Untuk Gwen kemarin sama Kak Yuni sampai di halaman 59 ya? Iya. Mumet itu banyak banget. Mumet ini pusing. Yang mana nih? 59. Di sini ada bola ya. Volume bola. 61. Hah? 61? Cepet amat. 61. Bukan, maksudnya kemarin terakhir 61. Oh, kemarin 61. Oke. Berarti kemarin 61. Nah, berarti oke, di sini diminta mencari luas permukaan dan volume. Kayu mau aja. Oh, kemarin di halaman 61 sudah sempat dikerjakan belum? Udah, sekarang nomor 2 luas permukaan. Nomor 2 luas permukaan. Oke, kalau gitu. Oh ya, tinggal semuanya luas permukaan. Tapi yang nomor 1 udah selesai. Oke, berarti volumenya sudah? Udah semua. Oh, udah semua. Oke, sip. Kalau gitu luas permukaan. Luas permukaan tuh yang paling rumit ya. Tapi pasti bisa nih kita nih. Oke, berarti ini kalau misalkan Gwen potong ya, yang nomor 2, misalkan dipotong, berarti ada tabung yang nggak ada tutupnya nih. Nah, sama ada setengah dari bola. Oke, masih ingat untuk rumusnya? Kalau tabung kan pakai 2 kali P kali R kali T. Terus dalam kurung R tambah T. Nah, udah. Oh, itu kalau misalkan pakai rumus umumnya ya. Nah, kalau itu karena dua tutup, jadi bawah sama atasnya itu ada tutupnya. Tapi karena ini kan gabungan ya. Nah, maka bisa cari luas permukaan alasnya yang bentuknya lingkaran ditambah sama yang selimutnya dulu. Nah, luas lingkaran itu kan apa? 2 kali I kali R ya? Iya, 2 I kali R, kemudian ditambah sama luas selimut. Nah, masih ingat cara luas selimut tabung? R tambah R tambah T. L tambah, oh sorry kayu salah, sorry. Kalau luas alas itu kan bentuknya lingkaran ya, berarti ada pi kali R kuadrat, sorry pi kali R kuadrat ditambah dengan keliling. Kelilingnya baru yang 2 kali pi kali R dikali dengan tingginya. Nah, jadi untuk mencari luas selimut tabung itu adalah keliling tabung
pi saja. Baru nanti pi-nya kita ganti di akhir. Ini untuk yang luas permukaan tabungnya ya. Nanti Gwen tambah dengan luas permukaan lingkarannya atau luas permukaan bolanya. Oke. Bola. Nah, kalau luas permukaan bola itu kan ada 4 ya. 4 Iya. kali pi kali kuadrat. Nah, karena ini bentuknya adalah setengah dari bola, maka nanti Gwen kalikan dengan setengah. Udah deh, yang tabung sudah, yang bola udah. Nanti tinggal ditambahin aja hasil akhir. Tingginya enggak, tingginya dari sini ke sini. Tunggu. Kalau diameternya itu 16, berarti di sini 8. Oh iya benar, 16. Di sini pakai 8. Berarti jari-jarinya pakai 8 ya? Iya. Tingginya benar 16. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Gwen? Enggak, belum tulis. Boleh ditulis dulu. Oke, habis ini kayu bantu untuk Satyawan. Boleh ditulis dulu untuk Gwen. Udah. Sudah? Oke, sip. Tadi pi-nya nggak perlu dirubah dulu ya. Pi-nya nanti dirubah di akhir Ini aja. dirubah itu kayak gimana emang? Pi-nya dirubah jadi 22/7 atau 3,14. Nggak usah dirubah dulu, nggak apa-apa. Jadi tetap tulis pi gitu, baru dirubahnya di akhir. Boleh dilanjut lagi. Untuk Satyawan ada pertanyaan? Yang nyampe halaman 15 yang coba kerjakan itu gak tahu. Di halaman 15 ya. Nah, di halaman 15 di sini kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar dua suku. Jadi dua suku dikalikan dengan dua suku. Oke, jadi contohnya di sini ada X ditambah 3 dikalikan X ditambah 5. Nah, maka cara yang pertama di sini kita bisa kalikan X-nya, kita kalikan dengan yang di sini kita kalikan dengan 5-nya. Nah, jadi X-nya dikalikan X, kemudian X-nya dikalikan lagi dengan positif 5, sehingga kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang 3-nya bagaimana? 3-nya juga sama. 3-nya ini harus kita kalikan dengan X, harus kita kalikan lagi dengan positif 5. Nah, sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita jabarkan aja. Oh, kalau X dikalikan X, jadinya ada X pangkat 2 nih, yang ini. Nah, X pangkat 2. Kemudian ada X dikalikan positif 5, jadinya positif 5X. Nah, kemudian ada 3 dikalikan X, hasilnya menjadi 3X. Kemudian ada 3 dikalikan positif 5, jadinya positif 15. Kalau sudah seperti ini, Satyawan tinggal sederhanakan. Nah, di sini ada variabel yang sama nih. Ada 5X ditambah dengan 3X, sehingga hasilnya menjadi 8X. Oke, jadi yang variabelnya berbeda tidak boleh ditambahkan. Contohnya di sini ada X kuadrat atau X pangkat 2, itu tidak bisa kita tambahkan dengan yang 8X ini. Nah, karena variabelnya memiliki pangkat yang berbeda. Gitu, sehingga hasil akhirnya seperti ini.
dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita bahas soal latihan yang di bawahnya. Enggak. Enggak. Oke, kita coba nih yang soal di bawahnya, yang A. Nah, tadi Satyawan ketemu berapa nih? Boleh dijelaskan dulu caranya gimana sih? Kira-kira? Y buka kurung, Y tambah 2, tutup kurung, dikali Dikali, oke. minus 4, buka kurung, Y tambah 2. Y ditambah 2. Oke. Nah, Berarti terus di bawahnya? Y kuadrat ditambah 2Y kurang 4Y kurang 8. Oke, dikurangi 4Y dikurangi 8. Good job. Sehingga jadi Y kuadrat dikurang 2Y kurang 8. oke, good job. Nah, hati-hati untuk yang di sini. Di sini tidak perlu menuliskan tanda kali ya. Nah, jadi langsung Y buka kurung Y plus 2 dikurangi 4 buka kurung Y plus 2 seperti itu. Jadi tidak perlu ada tanda kali di sini. Nah, bisa dihapus aja nanti. Seperti itu. Oke, kalau yang kedua nih, yang B. Caranya gimana nih? Tambah hitung. Berarti itu Z buka kurung Z kurang 1 terus 1 buka kurung Ditambah 1. buka kurung Z kurang 1. Oke, pintar. Sip. Oke, selanjutnya. Z kuadrat Pintar. I kurangin I kurangin 1 dikali 1 Z Oke, 1Z atau cukup dituliskan Z saja. itu ditambah Z Pintar. lalu dikurangin 1. Oke, good job. Sip. Kemudian kita sederhanakan. Z kuadrat minus Z tambah Z itu Berapa? Ada minus 1 ditambahin 1. Berarti 0. 0. Oke. Karena 0 berarti tidak perlu kita tuliskan. Sehingga ini dan ini tuh habis ya. Minus Z ditambahkan dengan Z itu berarti habis, jadinya 0. Nah, karena 0 tidak perlu dituliskan, maka Z kuadratnya bisa langsung kita kurangi dengan 1. betul. Oke. Jadi kalau misalkan dalam bentuk aljabar, kalau ada minus X misalkan, ditambah dengan X, nah karena ini kan koefisiennya 1 ya,
Minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti tidak perlu dituliskan. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Enggak. Ada. Oke, kalau begitu boleh dilanjut di halaman selanjutnya. Masih berkaitan tentang aljabar. Ini tadi sudah dicatat ya, berarti? Sudah. Sudah. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut yang di halaman selanjutnya. Masih dengan cara yang sama dengan di halaman sebelumnya tadi. Jadi A-nya dikalikan A plus 6, lalu 4-nya juga dikalikan dengan A plus 6. Oke, Satiawan boleh sambil coba, Kak Ayu bantu untuk Radit. Oke, Radit udah sampai mana nih? Nanti suaranya jangan lupa diaktifkan lagi ya, Radit ya. Takutnya lupa nih. Oke, tadi sudah ketemu belum ya nomor 9? Oke, yang nomor 9 di sini ada yang penjumlahannya udah tapi udah ketemu berapa penjumlahannya? 8.112. Oke. Nah, dibagi sama 24 nih. Nah, udah ketemu belum pembagiannya? Oke, kita coba ya. Ada 8.112 dibagi 24. Kayu bantu jelaskan di sini. Ada 8.112 kita bagi dengan 20. Nah, caranya pakai pembagian bersusun nih. Oke, masih ingat caranya? Nah, pertama kita cari dua angka yang kenapa sayang? Oh, oke, kalau gitu. Jadi di sini kan ada 24 ya. Kita bahas sama-sama dari awal. Di sini kan 24 ada dua angka nih. Nah, maka Radit bisa gunakan dua angka yang paling depan. Nah, berarti kita cari 81 dibagi 24 atau 24 dikali berapa yang hasilnya mendekati tapi tidak lebih dari 81. Nah, coba kalau dikali 2 berapa sih? Oh, dikali 3, oke. 24 dikali 3 berapa? 72. Pintar, 72. Berarti di sini ada 372. Nah, kemudian 81 dikurangi 72 berapa? Itu kurangin 2 tuh jadi 1 ya? 1 dikurangi 2 tidak bisa, berarti harus minjam. Jadi 11, jadi hasilnya 9. Nah, 9 betul. 9 di sini, kemudian turun angka 1 nih. Nah, turun angkanya pelan-pelan, 1 aja, nggak perlu dua-duanya kita turunkan. Jadi angka 1 dulu kita turunkan. Nah, kemudian, kalau tadi 24 kali 3 kan 72 nih. Nah, kira-kira yang mendekati 91 pakai 24 kali 3 atau 24 kali 4? Nah, kira-kira pakai yang mana nih? 4 jadi 91. 4 kali 4? 4 kali 4, 16. 16 simpan 1. Terus
2 kali 4 Ini 96. 96. Ternyata kalau 96 kan lebih besar ya. Nah, lebih besar dari 91. Berarti kita nggak bisa nih pakai 24 kali 4. Maka kita kalikan 3 lagi. Nah, jadi di sini 72. Coba kita kurang lagi. Jadi 9 lagi. 91 dikurangi 72, di sini 9. 9-nya karena sudah diminta 1 ya. Bisa Di sini 11, di sini 8. Berarti 8 dikurangin 7. 1. 1. Oke. Ada 19 nih. Baru kita turunkan lagi angkanya. Ada 192. Nah, ini tantangan nih buat Radit nih. 24 kali berapa ya? Hasilnya 192. Oke. Karena angkanya cukup besar, boleh coba kali 6 mungkin. Kali 6 atau kali 7. Boleh dicoba. Oke. Kalau masih belum ketemu, boleh coba kali 8 atau kali 7. Nah, kalau kali 7 belum bisa, berarti coba kali 8. Oke. Tapi untuk langkahnya bisa dipahami sama Radit? Bisa. Oke, coba ya. 24 dikali berapa? Radit mau kali 6 atau kali 7 dulu? 6 dulu aja. 6 dulu aja, oke. 24 kali 6. Boleh coba. Dari 4 kali 6. Sambil untuk Gwen, kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Sambil Radit mencari 24 kali berapa yang hasilnya 192. Rumus luas permukaan 5 segi 4 apa? 5 segi 4 yang di sini. Bentar. Oke. 5 segi 4. Oke. Karena di sini 5 segi 4 itu sisinya kan ada segitiga ya. Iya. Nah, segitiganya ada berapa berarti? 4. Ada 4, oke, betul sekali. Ada 4 sisi yang sama persis. Nah, maka di sini, nah berarti di sini kita bisa punya 4 buah segitiga. 4 buah segitiga yang ukurannya sama. Nah, berarti untuk mencari luas permukaan 5 segi 4, kan alasnya nggak ada tuh. Alasnya kan nggak ikut. Berarti gue tinggal kalikan aja. Ada 4 kali luas segitiga. Luas prismanya luas segitiga masih ingat nggak caranya gimana? Nggak pakai alas kali tinggi. Oke, benar banget. Berarti ada 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? 16 kali 16. Alasnya berarti dari sini dong. Berarti kita pakai 16 ya. Nah, kemudian tingginya 4. karena ini sisinya oke, 4. Nice. Udah deh. Oke. Nanti gue bisa hitung yang di sini. Kalau luas kubusnya, Luas permukaan kubus. 6 luas kali permukaan S kubusnya. 42. Oke, hati-hati kalau di sini berarti ada berapa sisi nih? 4. Kira-kira 4, oke. Sisi-sisinya kan 4. Terus yang bawah, bagian bawah kan ada 1. Iya. Nah, totalnya ada 5 ya.
5 kali sisi kali sisi. Oke. Atau 5 kali 16 kali 16. Oke. Dari sini ada pertanyaan lagi untuk Gwen? Enggak. Enggak, oke. Jadi seperti itu. Kita bisa pisahkan dulu luas permukaan masing-masing, kemudian bisa kita tambahkan di akhir. Oke. Oke, tadi Radit udah ketemu ya? Sambil Gwen menghitung, untuk Radit tadi udah ketemu 192 nih. Ketemu berapa kali berapa? 24-nya dikali berapa nih Radit? 8. Oh, kali 8. Oke, bener banget dikali 8. Oke. Berarti nanti yang di sini Gwen sudah catat atau masih belum? Udah. Sudah ya. Oke, setelah ini kayu bantu lagi untuk Gwen. Berarti di sini 8 ya. Oke, 8 pas 192. Nah, ini penghitungannya agak banyak nih Radit nih. Gak apa-apa, kita sambil pelan-pelan. Maka hasil akhirnya adalah 338. Nah, yang di sini 338. Nah, kemudian kita harus kalikan lagi nih sama 8 nih. Oke. Panjang. Oke, 338 dikali 8. Nah, berarti kita mulai dari berapa kali berapa? Pintar. 8 kali 8, 64. Simpan 6. Kemudian 3 kali 8 itu 24, betul? 30. Oke, nice. 30, good job. 30. Nambah lagi. Itu kayak sama 3 kali 8 berarti 24. 24. 25, 26, 27. 27. Oke, sip. Yeay. Nah, udah ketemu 2704. Maka langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan dengan yang 9705. Allah, masih ada ngomong. Ya, panjang banget ya caranya ya. Iya. 9705 dikurangi 2704. Oke. Berarti 2000. Oh, ini tidak ada ya. sama 5 Mm-mm. 2 704. Mm-mm. Oke. Oke. Tinggal pengurangan. Oke, semangat. Pas 1. 1. Terus 0 kali 6 0. Mm-mm. 7 kali 7 juga 0. Oke, good job. Terus Jadi 7. Mm-mm. Oke, jadi 7. Berarti hasil akhirnya 7.100. 7.100 atau 7.001. Hati-hati. Oh ya, 7.100. Nah, karena angka satunya di nilai tempat satuan ya, jadinya 7.001. Oke, udah clear yang nomor 9. Waduh, penghitungannya banyak banget. Kita lanjut yang nomor 10 ya. Oke. Kira-kira bagaimana ya caranya? Radit boleh sambil coba. Nanti kalau dirasa nomor 10 kesulitan, Radit boleh coba untuk soal yang di bawahnya ya. Yang bagian B dulu nggak apa-apa. Oke. Nomor 10 kita bahas sama-sama setelah ini. Oke, Kayu bantu untuk kuenya keluar nih. Untuk Satyawan? Oke, sudah sampai yang mana? Nomor 1 itu hasilnya
A kuadrat ditambah 10A tambah 24. Oke. Oke, good job. Yeay, betul sekali. Caranya sama seperti tadi. Yang nomor 2 sudah? Nomor 2, X kuadrat kurang 16. Oke, X kuadrat dikurangi 16, betul sekali. Karena tadi ada 4X dikurangi 4X ya. Iya. Jadinya adalah, atau minus 4X ditambah 4X, jadinya 0. Kalau yang nomor 3 sudah juga? Nomor 3, P kuadrat kurang 14P tambah 45. Oke, nice, hebat sekali. Kalau yang keempat? Belum. Nomor 4 belum. Oke, tapi caranya tetap sama. Untuk langkahnya ada yang masih dibingungkan? Yang bagian yang nomor 9 gimana itu? Mm-mm. Oh, yang nomor 9. Oke, kita coba ya. Untuk yang nomor 9, langkahnya tetap sama. Berarti tetap sama, di depannya kita tuliskan 2X dulu. Nah, kemudian buka kurung, ada 3X ditambahkan 1, seperti biasanya juga. 2X dikalikan. Kemudian, di sini ada positif 1 ya. Ada positif 1. Kemudian di sini ada 3X ditambah 1. Nah, secara konsep untuk langkahnya tetap sama. Kita coba uraikan satu-satu. Kalau 2X dikalikan 3X, hasilnya berapa X nih? 6X 2 kuadrat. kali 3, 6X kuadrat. nice, pintar. Good job, ada 6X kuadrat, karena X dikali X adalah X kuadrat. Nah, kemudian kalau 2X dikalikan positif 1, jadinya? 2X-nya kita kalikan dengan positif 1. 2X. Berarti ditambah dengan 2X. Oke, kemudian untuk yang di sebelah sini nih, ada 1 dikalikan 3X. 1 kali 3X 3X. Oke, 3X. Kemudian 1 dikalikan 1 di sini. 1. Nah, positif 1. Sudah deh, nanti Satiawan tinggal sederhanakan. Gitu. Berarti di sini ada tetap 6X kuadrat ya. 6X kuadrat ditambah dengan berapa nih? 5X. 5X. Kemudian ditambah dengan 1. 1, betul sekali. Nah, langkahnya tetap sama ya. Yang membedakan di sini ada variabel X yang punya koefisien nih. Jadi ada 2X dikalikan 3X. Itu sama kayak 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Lalu variabelnya kita pangkatkan 2. Jadi X kuadrat. Oke, ini bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti nomor 7, 8, dan 10 langkahnya juga tetap sama. Ya. Boleh kalau dicatat dulu sambil Kak Ayu bantu untuk Gwen. Oke. Untuk Gwen sudah sampai yang mana nih? Ya, yang halaman, bukan, nomor 4, nomor 4 itu hitung luas permukaan kubusnya 5 kali S42 atau 6 kali S42? Pakai 6 aja. Berarti nanti kubusnya kita anggap itu penuh, baru nanti yang tabung di atasnya itu kita anggap nggak ada alasnya atau nggak ada tutupnya, gitu.
Jadi kubusnya pakai yang 6 kali sisi. Udah aku catat, Terus guys. untuk yang oh ya, oke, terima kasih Satyawan. Kayu pindah untukku. Oke. Berarti kalau yang ini, nah kita anggap yang bagian atasnya ini itu adalah sisi yang di bawah. Nah, seperti itu. Berarti kita pakai 6 kali luas permukaan kubusnya, 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kali sisi. Terus yang tabungnya Atau 6 kali 12 kali 12. Nah, tabungnya, karena sisi yang atas itu kan udah dipakai sama yang bawah nih. Nah, otomatis tabungnya tinggal selimutnya aja dong. iya. Nah, berarti luas selimutnya tadi gimana? Ada 2 kali Pi kali R dikalikan dengan tingginya. Oke, berarti luas permukaan tabungnya ada 2 kali Pi kali R dikalikan dengan tinggi tabungnya. Oke, berarti R-nya pakai berapa dong? 2. Oke, 2 ya. Kalau tingginya pakai 10. 10 ya, betul. 10. Oke, jadi seperti itu. Oke, udah deh, nanti dihitung masing-masing lalu tinggal ditambahkan aja. Oke. Oke, bisa dipahami dari sini? Enggak. Bisa. Tadi sebelum gue hitung, kita cek sedikit untuk yang nomor 2 tadi, luas permukaannya gue jadi ketemu berapa? Totalnya Totalnya. 1406. Aduh, nggak tahu deh nih 1406. Oke, 1406. Enam. Benar. Benar loh. Benar. Koma. Benar banget 1406. Iya. Nanti bisa dibulatkan jadinya 1406. Oke, pintar. Yang nomor 3 ketemu berapa? 1408. 1408. Oke, sip. Ini bisa dicoret ya. Ini tinggal 8. Kok dicoret sih? Ini sama ini 2. Oke, sip. Untuk yang nomor 4 kalau gitu boleh sambil dihitung ya. Oke, penghitungannya Gwen sudah cukup teliti, keren banget nih. Nanti kita lanjut lagi. Yang keempat. Nah, Kayu bantu untuk Radit lagi. Kita masih ada waktu sedikit untuk Radit. Nah, sudah sampai hilang nih soalnya nih. Nah, Radit sudah sampai yang mana, Nak? Yang 10 belum, tapi yang nomor 2 udah. Oh, yang nomor 2. Yang nomor 2. Yang soal pertama. Yang 2. Yang B. Oh, yang B. Oke, kalau gitu kita cek Tapi habis yang ini Kayu bantu jelaskan. ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba yang mana nih yang sudah bisa kita bahas? Kita nggak ada yang beda, aja yang beda 1. Mm-mm. Apa? Yang 10 aja. Yang tadi Radit coba kerjakan yang ini. Yang nomor 2. Tapi yang 10 Oh, yang ini yang membandingkan ya. ya, yang 10-nya belum buat langsung tahu. Oke, nggak apa-apa, kita bisa bahas sama-sama dulu ya nomor 10. Nah, sebelum ke nomor 10, Kayu mau cek dulu yang di sini, yang tadi Radit sudah kerjakan. Nah, tadi yang A, yang 382 ribunya lebih besar atau lebih kecil? 110.000 Yang ini lebih besar. lebih besar. Terus kalau yang B Lebih kecil.
Lebih kecil pintar. Kalau yang C? Lebih kecil juga. Lebih kecil juga. Oke, nice. Terus yang D? Lebih kecil juga. Lebih kecil juga. Oke, good job. Nah, kalau yang nomor 10, nomor 10 di sini Ibu mempunyai gelas mempunyai gelas ya. Jumlahnya ada 26 dus atau 26 kotak nih. Nah, setiap dusnya atau setiap kotaknya itu berisi 12 gelas. Nah, jika diberikan kepada Ibu Tatik 102 buah, maka sisa gelas Ibu. Nah, berarti langkah pertama Radit harus tentukan dulu berapa banyak semua gelasnya. Kalau ada 26 dus, masing-masing isinya 12. Maka menentukan jumlah seluruh gelasnya bagaimana caranya? Dibagi, hati-hati. Ada 26 dus. Nah, dikali, betul sekali. Karena kita mau menentukan jumlah seluruh gelasnya ya. Dan 26 kita kalikan dengan 12. Nah, kemudian karena gelasnya itu diberikan, berarti nanti gelasnya bertambah atau berkurang? Kurang. Oke, berkurang. Berarti nanti berkurang 102. Nah, jadi ada 26 dikali 12 dikurangi 102. Seperti itu. 2 kali 2, 4. Tambah 1 jadi 5. Pintar. 2, jadi 2. Oke. Bisa 3012. Pintar. 312 ya. Oh ya, sudah. Ada 300. Oke. 312, kemudian kita kurangkan nih dengan gelas yang dikasihkan ke Bu Tati tadi. Nah, kira-kira sisanya berapa ya? Karena 2 kurangan 2 12 ya. 2 dikurangi 2 Jadi 9. 2 dikurangi 2 habis. 2 dikurangi 2 habis. Oh iya. Jadinya 0 dong. Nah, karena ada 2 permen dimakan semua nih, berarti kan habis. Udah 0. Terus? Aku kurangin 0. 1. Nah, terus? 2. 210 lagi. 2. Maka sisanya nice, tinggal 210. Maka sisa gelas Ibu tinggal 210. Oke, dari sini bisa dipahami untuk Radit? Bisa. Bisa. Oke, kalau begitu. Nah, karena waktunya juga sudah habis ya untuk Satyawan dan Gwen, mungkin bisa kita bahas. Untuk Radit boleh sambil mengisikan feedbacknya ya. Ayo kirimkan untuk link feedbacknya. Sebentar. Untuk Satyawan tadi sudah di nomor berapa sayang? Sudah di nomor 6. Sudah di nomor 6. Oke, kalau gitu kita cek. Nanti setelah ini Satyawan bisa istirahat ya. Atau mau istirahat dulu? Habis itu dicek di sesi 2. Mau istirahat dulu. Oh, mau istirahat dulu. Miss, Oke, gak apa-apa, boleh deh. Miss. Berarti nanti kita mulai dari nomor 4 ya, ceknya ya. Iya, Miss, berapa poin, Miss? Kenapa sayang? Berapa poin? Oh, berapa poin? Oke, untuk poinnya hari ini dapat 20 poin untuk Satyawan. Oke, terima kasih ya. Kak Ayu tinggal cek sedikit untuk Gwen. Untuk Satyawan nanti bisa join kembali di jam 9 Sudah, ya. Miss. Tunggu isi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Dadah. Oke, selamat pagi.
Selamat bergabung kembali untuk Satyawan. Halo. Oke, selamat bergabung dengan Amara ya. Iya. Iya, oke. Hari ini kembali belajar bersama Kak Ayu. Nantinya kita akan belajar selama 45 menit ya, seperti biasa. Oke, nantinya akan ada satu teman lagi, ada Mika yang harusnya akan bergabung. Sambil menunggu, mungkin bisa kita mulai dulu ya. Gitu, sudah siap semuanya? Sudah. Sudah, oke. Satiawan juga udah angguk-angguk nih. Udah siap. Oke, kalau gitu untuk Satiawan melanjutkan yang tadi ya. Mungkin setelah ini bisa kita cek, atau kalau mau diselesaikan dulu juga boleh. Tapi kalau mau dicek dulu juga boleh banget. Karena tadi belum sempat dicek ya di sesi yang pertama dari nomor 4. Kalau untuk Amara berarti melanjutkan di buku C1, Iya. akhir di halaman 26 ya? Iya. 26. Oke, sudah selesai dibahas halaman 26-nya? Sudah. Sudah, berarti kita lanjutkan di halaman 27. Di halaman 7 berkaitan tentang nilai tempat ya. Nilai tempat dan nilai bilangan ribuan. Jadi ada garis bilangan, lalu nanti kita mau menjabarkan di mana itu seperti apa sih? Oke, Kak Ayu izin share screen. Iya. Ya, oke, sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, oke. Jadi di sini ada garis bilangan. Nah, nanti satu garis yang kecil ini akan mewakili nilai tertentu nih. Jadi satu garis ini namanya adalah satu skala. Nah, kira-kira kalau dari sini ada 0 sampai 1000, itu terdiri berapa garis sih? 10. 10 betul. Maka satu garisnya bernilai berapa? 100. 100. Oke, keren sekali. Satu garisnya bernilai 100. Nah, berarti kalau misalkan Kak Ayu punya di sini, kira-kira garis yang warna merah ini nilainya berapa? 500. 500. Oke, good job. Berarti bisa ya untuk melanjutkan lagi ya. Oke, keren sekali ya Mara. Kayak gitu, Kak Ayu lanjut untuk Satiawan. Oke, mau dicek dulu atau mau lanjut dulu nih Satiawan nih? Sudah sampai nomor 10. Oh, udah sampai nomor 10. Tadi jeda istirahat sambil mengerjakan ya? Iya. Iya, oke. Kalau gitu, kita bahas dari yang keempat. T kuadrat dikurang T kurang 56. Oke, T kuadrat dikurangi T dikurangi 56. Good job. Kalau yang kelima? Y kuadrat kurang 10 Y tambah 24. Ditambah 24. Oke, betul sekali. Karena di sini ada minus dikalikan minus, jadinya positif 24. Kalau yang nomor 6? X kuadrat kurang 4. Oke, X kuadrat dikurangi 4. Betul sekali. Kalau yang nomor 7? 2Z kuadrat tambah 4Z tambah 3. Oke, 4Z ya. 4Z ditambah 3. 2 sama, coba kita cek sedikit. Kalau untuk yang ini, kalau 2Z dikalikan Z, ada 2Z pangkat 2. 2Z dikalikan positif 1, jadinya berapa? Ada 2Z ya. Terus ada 3 kali Z, jadinya ada 3Z. Kalau 3 ditambah 1 jadinya positif 3. Sama nggak kayak punya Satiawan? Beda. Atau ada yang punya Satiawan gimana? Aku 2Z kuadrat ditambah 1Z tambah 3Z tambah 3. Oh, oke. Ditambah
ditambah 1Z ditambah 3. Oke, coba kita sama-sama ya. Kak Ayu bantu di sini. Oke. Tadi ada 2Z ditambah 3 dikalikan dengan Z ditambah 1. Z ditambah 1. Oke. Nah, berarti ada 2Z, ada Z ditambah 1, kemudian ditambah 3, ada Z ditambah 1. Sudah sama dari sini? Sudah. Sudah. Oke, kita coba sama-sama ya. Yang pertama, 2Z kali Z berapa? 2Z kuadrat. Oke, 2Z pangkat 2 atau 2Z kuadrat. Kalau 2Z dikalikan positif 1, 2Z. Oh ya, salah saya. nah 2Z. Oke, berarti di sini ya 2Z. Oke. Kalau yang ini tadi udah bener kayaknya. 3 kali Z berarti ada 3Z ya. Iya. 3 kali positif 1 jadinya positif 3. Oke. Berarti harusnya berapa nih? 2Z kuadrat tambah 5Z tambah 3. Oke, ditambah 5Z ditambah 3. Oke, nice. Cuman kurang teliti sedikit di sini tadi ya. Iya. Gitu. Oke. Udah sama, tinggal tadi kurang teliti sedikit di sini. Oke, ada pertanyaan dari sini? Enggak. Enggak. Oke. Boleh dibetulkan. Kalau sudah dibetulkan, kita lanjut Sudah. ya. Soal selanjutnya. Oh, sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi yang nomor 8 nih. Nomor 8, 3B kuadrat kurang 6B tambah 8. Oke, tambah 8. Kalau yang nomor 9 tadi sudah ya? Iya. Yang nomor 10? Nomor 10, 2X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kurang 3. Oke, yang nomor 10 coba kita bahas lagi sama-sama. Berarti ada 2X, ada X dikurangi 3 ditambah 1, ada X dikurangi 3. Nah, yang pertama dulu, kalau 2X dikalikan X, 2X kuadrat. oke, 2X kuadrat. Nah, kemudian 2X-nya dikalikan minus 3, jadinya Ya, salah minus 6X. oke, minus 6X, betul. Kemudian ditambah 1 dikalikan X, hasilnya pasti X. 1 dikalikan minus 3, jadinya 1 kali minus 3 minus 3. minus 3. Oke, nah coba nih, berarti seharusnya berapa ya? 2X kuadrat kurang 5X kurang 3. Dikurangi 3. Oke, jadi seperti itu. Nah, hati-hati kalau misalkan di sini ada koefisiennya ya, variabelnya ya. Contohnya adalah 2X. Maka kalau 2X dikalikan dengan minus 3, maka 2-nya juga harus kita kalikan dengan 3. Jadinya adalah minus 6X. Oke, ada pertanyaan dari sini? Enggak. Enggak, oke, boleh sambil diperbaiki. Nanti Sudah. kalau sudah kita bisa lanjutkan di halaman selanjutnya. Sudah. Gitu. Sudah, oke. Di halaman selanjutnya
Nah, di sini kita mulai belajar pembagian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian nih. Waduh, kalau pembagian gimana ya? Nah, Kayu kasih kesempatan Satiawan untuk baca dulu. Sambil Kayu bantu Amara, nanti setelah dibaca akan Kayu bantu jelaskan. Oke, Kayu bantu untuk Amara udah sampai mana nih? Kayaknya udah jauh nih Amara nih. Udah sampai halaman 29. Udah sampai, 29, jauh banget. Kita bahas ya. Nanti habis ini Amara boleh lanjut mengerjakan lagi. Oke, dari halaman 27 nih. Nah, di sini Kang Airu yang katak warna hijau ini itu angkanya adalah 100. Kalau korasio berapa nih? 2500. 2500. Nah, Kayu mau lanjut lagi yang kids. Yang di sini ketemu berapa? Yang kids 6800. Oke, kalau yang meme yang paling imut-imut nih berapa? 10.000, betul sekali. Jadi ternyata setelah 9.000 maka angka selanjutnya adalah 10.000. Nah, kalau 4.200 itu letaknya di mana? 4200 di Setelah setelah 4.000, setelah 4100 setelah oh 4100 setelah, oke, atau setelah 4.000 tambah berapa garis kecil? 2, betul. Berarti ada 4.200. Kalau 8.700? 8700 8.000 terus ditambah 7 garis kecil. Oke, good job. Wow, keren sekali. Nice, pemahaman bilangannya sudah bagus sekali. Kita lanjut lagi nih, soal ketiga. Nah, bilangan yang lebihnya 300 dari 4.200 adalah 4500. 4.500. Oke, karena lebihnya ya. Lebihnya berarti angkanya akan bertambah. Maka 4.200-nya bisa kita tambah dengan 300. Kalau yang nomor 4? Adalah 3000. Oke, 3.000. Kalau dituliskan operasi hitungnya? 2500 tambah 500 sama dengan 3000. Oke, sama dengan 3.000, betul. Sekarang kalau yang kelima nih, bilangan yang kurangnya 200 dari 8.700 adalah 8500. 8.500, betul. Kalau tadi lebihnya berarti bisa kita tambah, maka kalau kurangnya bisa kita kurang. Oke, kita lanjut lagi di halaman selanjutnya dari soal yang kedua, mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Ada angka berapa aja nih? Yang bilangan terkecil itu 3900. Habis itu ada 4200. Oke, lalu? Lalu ada 6. Oh iya, boleh Satiawan. Ada 6100. Oke, Yang lalu? terakhir 6700. Oke, 6.700, good job. Yeay, dari yang terkecil. Kalau yang nomor 3 nih, ada garis bilangan lagi. Yang kotak pertama diisi angka berapa? 9961. Oke, 9.961. Kalau kotak kedua? Itu 9978. Oke, 9.978. Kalau yang di sini kotak ketiga? 9999.
Oke, 99 win. Angkanya 9 semua ya. Gitu. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Nah, Bandingkan kira-kira lebih nilai besar atau bilangan lebih kecil? berikut dengan penulisan lambang pertidaksamaan. Yang lebih besar itu 9.970. Oke, hebat sekali. Kalau yang kedua? Yang lebih besar 9.978. Oke, keren. Yeay, lanjut lagi. Di halaman 29-nya sudah atau masih belum selesai? Tinggal sebentar lagi. Oke, boleh diselesaikan. Setelah ini nanti kita cek lagi ya. Hamis. Oke, semangat untuk Amara. Oke, untuk Satyawan udah kembali lagi nih. Kalau gitu bisa kita lanjut lagi. Tabel Amara boleh melanjutkan ya. Nanti kalau mau sekalian di halaman berikutnya juga boleh untuk Amara. Hamis. Oke, untuk Satyawan yang ini. Oke, tadi udah sempat dibaca dan dicoba atau masih belum? Udah coba. Kenapa? Udah. Oke. Nah, jadi di sini ada pembagian ya. Kalau tadi perkalian tuh sekarang kita belajarnya pembagian nih. Wah, bagaimana ya kalau menyelesaikan pembagian? Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan nih sama Satyawan nih. Ternyata dalam pembagian itu terdapat dua cara untuk menyelesaikan. Nah, cara yang pertama, jika pembagiannya itu sederhana, kita bisa rubah dulu ke dalam bentuk pecahan, lalu bagilah kedua suku dengan variabel yang sama. Nah, jadi kalau misalkan di atas itu, kan pembagian itu kan sama artinya pembagian itu bisa kita rubah dalam bentuk pecahan. Misalkan dulu waktu Satyawan belajar buku Z1, misalkan ada 6 dibagi 5, nah itu kan sama artinya dengan 6/5. Begitu juga dalam bentuk aljabar. Jadi kalau misalkan di sini ada 6x dibagi 5x, itu bisa kita rubah dalam bentuk pecahan. Nah, seperti itu. Kemudian, yang variabelnya sama bisa kita bagi. Jadi x ini kita bagi x. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa kayak dicoret itu, disederhanakan. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, jika pembagiannya terdiri dari beberapa suku, maksudnya kayak ini tadi nih. Di sini kan ada sukunya, ada X pangkat 3, ada Y pangkat 5, terus nanti ada yang Z juga. Nah, kita bisa gunakan pembagian bersusun. Pembagian bersusun itu yang kayak istilahnya yang gini. Nah, misalkan ada 5X ditambah 2 dibagi 2 misalkan. Nah, dengan menggunakan pembagian bersusun. Oke, kita coba pelajari masing-masing caranya ya. Dari yang pertama. Di sini ada 6x pangkat 3 y pangkat 5 dibagi dengan 3x pangkat 2 y pangkat 2. Satyawan bisa rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi 6x pangkat 3 y pangkat 5 itu kita per dengan 3x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, kemudian kita jabarkan nih seperti yang di bawahnya. Jadi ada 6 dikalikan x pangkat 3 dikalikan dengan y pangkat 5. Nah, kemudian untuk penyebutnya ada 3, ada x pangkat 2, dan ada y pangkat 2. Nah, yang variabelnya sama itu bisa kita sederhanakan. Jadi kalau 6 kan bisa kita bagi 3 ya. Iya. Nah, 6-nya dicoret sama 3. 6 dibagi 3 itu 2,
3 dibagi 3 itu 1. Nah, kemudian X pangkat 3 dan X pangkat 2. Kalau dalam pembagian aljabar atau pembagian dengan variabel, itu sama artinya dengan pengurangan pangkatnya. Jadi pangkatnya dikurang. Contohnya, X pangkat 3 dibagi atau per X pangkat 2. Itu sama artinya dengan X pangkatnya tinggal dikurang aja. Nah, berarti kalau di sini ada X pangkat 3 sama X pangkat 2. Ini pangkatnya 2 kita coret jadinya 1, habis X pangkat 2-nya jadi X pangkat 2. Pangkat 2, X pangkat 1. Sorry. Karena 3 dikurangi 2 ya, jadinya 1. Jadi terusnya X saja. Bisa ditulis X saja. Berarti kalau Y-nya jadi Y pangkat berapa nih? Y pangkat 3. Betul, ada 5 dikurangi 2, jadinya Y pangkat 3. Nah, maka pembagian ini hasil akhirnya jadinya 2X Y pangkat 3. nice, 2XY pangkat 3, seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk yang cara 1? Enggak. Oke, kita lanjut lagi nih untuk soal kedua, masih menggunakan cara 1. Nah, caranya sama, kita rubah dalam bentuk pecahan. Kemudian yang X-nya ini pangkatnya disederhanakan, karena Y-nya ini sendirian ya, gak ada pembaginya, maka nanti hasil akhirnya juga cukup kita tuliskan di pangkat 2-nya. Jadi tidak perlu dikurang atau ditambah pangkatnya. Gitu. Berarti kira-kira untuk soal kedua ini kalau diselesaikan ketemu berapa hasilnya? 13X pangkat 4 Y kuadrat. Oke, Y pangkat 2. Oke, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Berarti untuk cara yang pertama? Bisa. Bisa. Oke, lanjut di halaman selanjutnya. Nah, ini kita masih pakai cara, ini udah mulai pakai cara 2 nih. Nah, cara 2-nya pakai pembagian bersusun. Nah, oke, bagaimana ya caranya ya? Oke, jadi di sini ada X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 32. Jadi di dalam, seperti pada aturan pembagian bersusun, bilangan yang dibagi itu yang di dalam, bilangan pembaginya itu yang di luar. Gitu. Berarti karena di sini ada X pangkat, Kayu mau jelaskan pakai ini aja deh, biar gak rancu. Ya, sebentar. Ada X pangkat, X-nya pangkat 2 ya, X-nya ya? X pangkat 2. Oke. X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 32 ya? Terus dibagi X dikurang 4. Oke, dibagi X dikurangi 4. Nah, langkah yang pertama, karena di sini kan ada 2 suku ya. Nah, karena di sini ada 2 suku, maka kita lihat 2 suku yang di depan. Nah, yang perlu diperhatikan sama satyawan itu adalah koefisien X yang paling depan. Jadi koefisien X suku pertamanya. Nah, karena di sini koefisiennya 1, di sini juga X-nya koefisiennya 1, maka X ini agar menjadi X kuadrat, maka harus kita kalikan dengan X. Oke, dikalikan dengan X. Maka di sini kita tuliskan X. Nah, kemudian kita kalikan nih
Berarti kalau langkah yang pertama, kalau ada X dikurangi 4 dikalikan dengan X, hasilnya berapa ya? Nah, berarti X dikalikan X, hasilnya adalah X kuadrat. X kuadrat. Ada minus 4 dikalikan X menjadi? Minus 4X. Oke, minus 4X. Hasil perkaliannya ini yang akan kita masukkan di sini. Jadi X kuadrat dikurangi 4X. Nah, kemudian Satyawan kurang seperti menyelesaikan pembagian bersusun pada umumnya. Nah, kira-kira jadinya berapa nih? Kalau minus 14X dikurangi berapa? Minus 10X tambah 32. Oke, ditambah 32, pinter. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke cara yang selanjutnya, cara yang kedua. Nah, berarti kita amati koefisien. Nah, X-nya. Di sini koefisiennya 1, di sini ada minus 10. Berarti agar 1 ini menjadi minus 10, harus kita kalikan dengan Minus 10. pinter, minus 10. Oke. Maka nanti minus 10-nya kita kalikan dengan X dikurangi 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi berapa nih kira-kira? Minus 10X kuadrat tambah 40. Oke, X-nya tidak kuadrat ya, karena hanya 10 saja. Minus 10 tanpa ada variabelnya. Jadi minus 10X ditambah 40. Nah, kita tulis nih di sini. Ada minus 10X ditambah 40. Nah, sehingga kalau kita kurangkan, Berarti minus 8. oke, minus 8. Nah, oke, sudah. Maka hasil akhirnya adalah yang ini. Nah, kemudian ada sisanya adalah minus 8. Gitu. Jadi, operasi hitungnya, hasilnya adalah X dikurangi 10, sisanya minus 8. Oke, ada pertanyaan dari sini? Gak ada. Gimana? Nggak ada, oke. Jadi yang perlu kita lihat adalah koefisiennya ya. Jadi untuk langkah yang pertama tadi, karena di sini menggunakan 2 suku, maka kita amati 2 suku dulu yang di depan. Kemudian karena koefisien X kuadratnya adalah 1, maka X-nya tinggal kita kalikan dengan X saja. Nah, hasilnya menjadi X pangkat 2 dikurangi 4X. Kemudian kita kurangkan sehingga menjadi minus 10X ditambah 32. Lalu kita lihat koefisiennya lagi. Koefisiennya adalah minus 10. Maka X min 4-nya juga harus kita kalikan dengan minus 10. Gitu. Oke. Hasilnya sama kan ya? Sama kayak di sini. Sehingga menjadi minus 8. Di sini ada minus 10X ditambah 40. Nah, maka hasilnya X min 10 sisa minus 8. Oke, kira-kira lebih mudah pakai cara 1 atau cara 2 nih? Aku mah cara 1 daripada cara 2 ribet. Iya. Oke, memang cara 1 lebih mudah ya. Nah, tapi hati-hati, cara 1 hanya bisa diterapkan jika variabelnya ini, nah
sederhana, persamaannya sederhana. Nah, seperti itu. Karena di sini kan cuman 52x pangkat 7 y pangkat 2 dibagi 4x pangkat 3. Kalau misalkan di sini Kak Ayu rubah, misalkan di sini ada misalkan di sini 52x pangkat 7 y pangkat 2 dikurangi 5x pangkat 4 misalkan. Nah, dibagi sama 4x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, misalkan seperti ini. Ini tidak bisa kita gunakan pembagian dengan cara satu, harus menggunakan cara yang kedua. Gitu. Jadi kalau sederhana bisa menggunakan cara satu, tapi kalau Miss. yang seperti ini tadi, nah kita harus pakai cara dua. Miss. Ya sayang? Yang cara dua itu yang x kuadrat dikali x itu x pangkat 3. X kuadrat dikalikan x sama dengan x pangkat 3. Yang di mana nih? Cara dua, x kuadrat Yang dikali cara dua. x. X kuadrat dikalikan x. Sepertinya x dikali x saja. Coba kalau yang di sini ya. X kuadrat. Oh, ini x kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x. Atau yang mana? Cuma x kuadrat dikali x itu x pangkat 3. Oh, iya, betul. Kalau x kuadrat dikalikan dengan x, jadinya x pangkat 3, betul. Nah, tapi kalau untuk cara yang kedua, karena di sini kan dibagi ya. X pangkat 2-nya dibagi dengan x. Atau x-nya harus dikalikan berapa agar menjadi x pangkat 2. Nah, sehingga harus dikalikan dengan x yang, atau mungkin cara yang di mana sayang? Yang kalau yang di sini yang mana? Yang poin ke berapa mungkin yang masih bingung? Semuanya. Oh, semuanya masih bingung. Bagian itu yang bagian Apa? bagian x-nya itu x pangkat 2 bagi Oh, x. mendapatkan x ini ya? Iya. Oke. Untuk mendapatkan x yang pertama, yang kayu beri tanda warna merah, kita lihat di sini sayang. Nah, kita lihat suku yang pertama. Cukup dilihat yang suku pertama saja. Nah, di sini kan x-nya pangkat 2 ya. Nah, kemudian kita bagi dengan suku pertama bilangan pembaginya yang di sini. Ada x pangkat 2, ada x pangkat 2, kalau dibagi dengan x, hasilnya jadinya X. X. Oke, hasilnya adalah X. Maka X ini kita letakkan di atas. Nah, jadi X pangkat 2 dibagi dengan X yang di sini, kita ambil suku pertamanya, hasilnya adalah X. Maka di atas kita bisa letakkan X. Nah, kemudian untuk persamaan yang ada di bawahnya ini, Satyawan bisa kalikan X min 4-nya masing-masing dengan X dulu. Jadi X min 4-nya dikalikan dengan X. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, kemudian dikurangkan. Seperti itu. Oke. Yang mana lagi yang masih dibingungkan? Gak ada. Ya, oke, kalau gitu. Nanti untuk di bawahnya masih ada soal latihan. Nah, setelah ini kita coba sama-sama ya. Gitu. Di sini di bawahnya ada soal latihan, tapi di sini Satyawan harus menggunakan cara yang kedua untuk A dan B. Oke, boleh dicoba dulu. Oke, boleh coba satu soal dulu, sebisanya Satyawan. Nanti setelah ini kita bahas sama-sama. Oke, boleh dicoba sebisanya dulu. Oke, untuk Amara kita bahas sama-sama ya.
Samara sudah sampai di halaman berapa, sayang? 32. Udah jauh banget ya. Udah jauh banget nih sampai halaman 32. Oke, kita bahas ya. Dari halaman 29. Halaman 29 dari soal yang pertama. Beri tanda lebih banyak atau lebih sedikit dari di dalam tanda kurung. Nomor 1. Lebih banyak 7.400. Oke, kalau yang kedua? Lebih banyak 4.351. Oke, betul sekali. Soal yang kedua, diurutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar C, Hmm, B, hmm. C, B, A. Oke, betul sekali. C, B, A dari yang terbesar. Kita lanjut lagi untuk soal ketiga nih. Dari yang pertama, boleh disebutkan lebih besar atau lebih kecil? Yang lebih besar 3.000. Yang nomor 2. 6.051. Oke, yang nomor 3. 8.001. Betul sekali. Kalau yang keempat? 2.009. Oke, 2009. Untuk yang nomor 5? 3.170. Oke, 3170. Yang nomor 6? 7.203. Oke, yang ketujuh? 4.836. Oke, yang kedelapan? 4.510. Nice. Yang kesembilan? 6.401. Oke, dan yang ke-10? 8.405. Oke, good job. Lanjut di halaman 30-nya nih. Dari yang pertama, soal keempat. Yang lebih banyak Hmm, itu 4.789. Oke, kalau yang kedua? Itu 6.923. Oke, kalau yang ketiga? 5.076. Oke, hebat sekali. Kalau gitu soal yang kelima nih, yang pertama, agar punya mika ya, punya mika yang terbesar. Nah, berarti punya 1 dikasih angka berapa? 7.235. Oke, 35. Kalau yang kedua, punya mika dikasih angka berapa? 6.923. Oke, nice. Kalau yang ketiga, punya 1? Dikasih 4.913. Oh, 13. Oke, kalau yang keempat, punya mika? 3.598. Oh, 98. Oke, nice. Kita lanjut lagi di halaman 31 ya. Di halaman 31 di sini ada tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan nih. Nah, tadi setelah mengikuti petunjuknya, hasil akhirnya ketemu berapa, sayang? 6.151. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalkan seperti yang satuannya ya, 6 ditambah 5 kan 11. Kita tulis 1, kemudian kita simpan di
puluhannya. Begitu juga seterusnya. Oke, di halaman selanjutnya sudah selesai atau masih belum? Sudah selesai, Miss. Oh, sudah selesai. Wih, keren banget. Kita bahas dari yang nomor 1 yuk. Yang pertama, jawabannya 7.919. Oke, yang kedua? Yang kedua, 8.827. Oke, kalau yang ketiga? 10.595. 95. Kalau yang keempat? 7.806. Oke, nice. Yang kelima? 5.000. 5.800. 5.800. Nice. Yang keenam? 8.900. Oke, good job. Yang ketujuh? Yang ketujuh, 5.028. Oke, yang kedelapan? 3899. 99. Yang Oke. nomor 9, 1906. Oke, yang ke-10? 5.992. 92. Oke, hati-hati yang nomor 8. 68. Oke, nomor 8 dan nomor 10. Kalau 4 ditambah 6? Ya, oke, setelah ini kami bantu untuk Satiawan. 4 ditambah 6 berapa, sayang? 4 ditambah 6, 8. Oke, hati-hati. 4 ditambah 6? 8. 8 coba. Atau 6 ditambah 4 ya. 6 ditambah 4 berapa? 6 ditambah 4. Coba kita hitung lagi. Kalau 8 sepertinya terlalu sedikit. 10. Nah, 10. Berarti harusnya di sini 0 ya. Ya. Ada 0, lalu simpan 1. Ada 1 tambah 6 ditambah 3. Oke, tenang aja untuk Satiawan. Setelah ini bisa kita bahas sama-sama sedikit ya. Oh, berarti 6.000. Berarti 6.000. Heeh. Jadinya 6.000. Iya, betul. Hasil akhirnya adalah 6.000. Oke, jadi hati-hati ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Mungkin boleh untuk Amara melanjutkan di soal selanjutnya. Nanti untuk Amara kan 2 sesi ya. Setelah ini nanti akan dibantu kakak tutornya mungkin untuk membahas, tapi sambil Kak Ayu bahas bersama Satiawan. Nanti Amara boleh lanjutkan dulu ya. Ya, nih. Oke, untuk Satiawan kita bahas ya. Oke, tadi udah dicoba nih kayaknya nih. Oke, kita bahas Kalau sama-sama aku ya. tuh masih hitungnya setengah tuh. Oh, masih setengah jalan. Oke, nggak apa-apa. Ada X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Ada X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Kemudian dibagi X ditambah 2. Oke, nah kita bahas dari langkah yang pertama. Berarti kita lihat suku yang pertama di sini. Nah, kira-kira ada X pangkat 2 dibagi X, hasilnya berapa yuk? X. Oke, X. Jadi langkah yang pertama, X pangkat 2 dibagi sama X sama dengan X. Berarti di sini X ya. Iya. Kita tulis X. Berarti kalau X-nya dikali X plus 2 jadinya berapa dong? Jadinya X kuadrat tambah 2X.
tulis di sini X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, kemudian kita kurang nih. Nah, jadi berapa yo? 5x tambah 10. Oke, 5X ditambah 10, pinter. Oke, sekarang langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua, kita lihat suku yang pertama. Di sini koefisiennya 5 nih. Nah, berarti 5X kita bagi X ya. Jadinya berapa tuh? 5x bagi x. 5. Berarti jadi bentar. 5x 5 bagi 1 jadi 5. Nah, 5 betul sekali. Oke, positif ya. Berarti nanti di sini positif 5. Nah, oke, kemudian kita kalikan nih. 5-nya dikalikan dengan X ditambah 2. Jadi berapa nih? Berarti 5x ditambah 10. Nice. Oh, pas ya. Sama nih kayak ini. Ada 5X ditambah 10. Kemudian dikurangkan. X jadi x tambah 5. Kenapa? X tambah 5 hasilnya. Oh iya. Oke, berarti hasilnya adalah X ditambah 5. Oke. Gitu. Oke. Dari sini Oke. ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Kalau mau dicatat dulu boleh ya. Sudah. Gitu. Tapi karena waktunya sudah habis, oke. Nah, karena waktunya sudah habis, berarti bisa kita cukupkan dulu untuk sesi hari ini. Nah, Berapa nantinya poin, kita Miss? akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk poinnya sama ya, karena tadi materinya juga cukup rumit ya. Jadi walaupun sedikit yang dikerjakan, tapi it's okay. Kayu tetap kasih 20 poin untuk Satyawan. Nanti tinggal dikalikan 2. Jadinya ada 40 poin. Jadi 80. Gitu. Oh. Ya, berarti hari ini ada 40 sama 40, jadi 80 poin nih. Miss fit feedbacknya udah ada ya. Kerjakan beberapa ya, tapi karena waktunya sudah habis, nanti boleh dibahas bersama kakak tutor selanjutnya untuk di halaman tersebut ya. Gitu. Amara boleh isi feedbacknya dulu, sesinya boleh dipilih sesi 2. Sudah Miss udah gue isi. Sudah, oke. Kalau sudah, terima kasih ya untuk Satyawan ya. Iya. Harus semangat terus belajarnya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye. Oke, bye. Terima kasih.